Halo, jumpa besaran dan satuan. Sebelum kita berbicara lebih jauh, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya. Mari kita belajar sama-sama. Besaran dan satuan. Kita mulai dari pengertian. Apa itu besaran? Besaran adalah apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai atau dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Itu besaran. Ya. Segala sesuatu yang dapat diukur, segala sesuatu yang mempunyai nilai atau dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Ini dia dapat diukur konsepnya. Yang kedua satuan, berikutnya satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah ukuran pembanding yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Ukuran pembanding yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Berarti di sini disepakati, ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Itu. Ada dua macam sistem. Ada dua macam sistem satuan yang sering digunakan dalam ilmu fisika dan teknik. Ada dua macam sistem satuan yang sering digunakan dalam ilmu fisika dan teknik. Sistem satuan. Yang pertama ada apa? MKS. Ini menurut satuan internasional. Ada CGS. MKS, CGS. MKS meter, kilogram, skot. Terus CGS sentimeter, gram, skot. Di mana kedua satuan ini, baik MKS dan CGS, ini yaitu termasuk sistem apa dia? Sistem metrik. Selain sistem metrik ada juga sistem Inggris dan satuan Inggris. Sistem Inggris ini apa? Ada depa, ada kaki, ada langkah, ada ya, ada dan ukuran yang lain. Nah, ini zaman dulu sebelum kita diperkenalkan meter. Dan ini bentuknya tidak pasti karena depa atau hitungan lengan seseorang itu berbeda-beda panjangnya ya. Lengan tangan seseorang itu berbeda-beda panjangnya. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita masuk ke yang B. Di situ ada jenis-jenis besaran. Jenis-jenis besaran. Jenis-jenis besaran. Yang pertama, besaran skalar. Skalar dan vektor.
Apa itu besaran skalar? Silakan ditulis ya. Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai saja. Besaran yang mempunyai besar atau nilai saja. Contohnya skalar, contohnya massa, panjang, waktu, suhu, dan lain-lain. Berikutnya besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Besaran yang memiliki besar dan arah. Contohnya gaya, perpindahan, kecepatan, momentum, dan lain-lain. Berikutnya kita masuk yang kedua, yaitu besaran pokok dan turunan. Kita mulai yang A, pokok, besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran-besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan satuan-satuan pada besaran-besaran lain. Saya ulang, besaran-besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan satuan-satuan pada besaran-besaran lain. Dalam sistem internasional terdapat 7 buah besaran pokok. Di samping ada 2 besaran tambahan. Besaran-besaran pokok itu, kita daftar coba ya. Ini mulai dari nomor. Ini besarannya. Ini satuan. Simbol lambang ini ya, lambang atau simbol. Ada 7 nih. Yang pertama itu panjang atau lebar. Ini satuannya meter, disingkat M, simbolnya M. Yang berikutnya massa. Ini satuannya kilogram, kg. Yang berikutnya waktu. Ini satuannya sekon atau detik, di simbol S atau det. Sudah. Yang berikutnya arus listrik. Ini simbolnya ampere, singkat A. Yang berikutnya suhu. Ini Kelvin, K. Intensitas cahaya. Ini kandela. Di sini CD. Yang berikutnya jumlah zat. Di sini mol, singkat juga mol. Ya. Ada 7 besaran pokok. Nah, berikutnya besaran tambahan. Yang ke B ada besaran tambahan. Besaran tambahan. Kita mulai dari nomor 1. Itu sudut datar. Saya sambung di sini ya.
masih dia mengikuti itu ya. Sudut datar itu satuannya radian atau radial, boleh radian, tapi kita sering menggunakan radian. Ini simbolnya rad, lambangnya rad ya. Nomor 2, sudut ruang steradian. Itu di sini simbolnya SR. Nah, itu dia untuk besaran pokok dan besaran tambahan. Sekarang kita masuk ke besaran turunan. Yang C, besaran turunan. Besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran-besaran pokok. Saya ulang, besaran-besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran-besaran pokok. Contohnya, nomor 1, gaya. Ini simbolnya F. Ini asalnya dari massa M kali percepatan ya, massa kali percepatan, di mana percepatan asalnya dari V per S, dengan V sama dengan S, ini sekon maksudnya ya. Kita gunakan simbol simbol dari waktu itu, lambangnya ya. Ini S V per T aja pakai ya. Ini V per T, T ini waktu, dengan ini S per T. S di sini jarak ya, menyatakan jarak, bukan sekon ya. Itu kalau tidak salah di SD kita pernah itu diajarkan tentang kecepatan suatu benda. Itu. Sehingga kalau kita ambil dari sini, dia ini satuannya meter per sekon, masuk dia ke sini, ini satuan kecepatan seperti ya, masuk dia di satuan kecepatan jadinya meter per sekon, masuk dia ke percepatan, ini satuannya apa jadinya? Kalau dia percepatan satuannya meternya kali 2, sekonnya kali 2 dia, berarti apa dia? Meter per sekon kuadrat. Sehingga di sini bentuknya menjadi, kalau kita konversi satuan, ini F-nya kalikan massa, massanya kilogram, kalikan meter per sekon kuadrat, sehingga F satuannya apa? F satuannya Newton. Itu ya asal-asalnya caranya memperoleh, sehingga gaya satuannya Newton. Nah, inilah dia berasal dari penurunan rumus. Coba ada berapa yang diturunkan sampai dia sampai sini, ada berapa kali diturunkan. Pertama dari sini diturunkan ke sini ya, sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali diturunkan, berarti ada berapa satuan yang tergabung di sana. Nah, gabungan dari beberapa satuan pokok di sana ya. Nah, itu kita coba sekarang apa ini? Nah, yang kedua dulu. Yang kedua tekanan. Itu simbolnya P. Asalnya dari F dibagi A. A ini luas penampang.
Nah itu dia, F dibagi A luas penampang. Kalau luas penampang luas, kalau dia adalah meter persegi. Itu asalnya dia. Saya langsung karena sudah Newton sudah diperoleh. Ini kalau di ini F-nya rubah dia seperti ini nanti. Asalnya dari sini, sehingga ini satuannya Newton per ini meter kuadrat kan, sehingga ini bentuknya begini, Newton per meter kuadrat. Di bawah naik Newton meter pangkat min 2. Nah, Newton meter pangkat min 2 ini, sehingga tekanan ini satuannya apa jadinya? Newton meter pangkat min 2. Ini Pascal. Itu dia. Ini disimbolkan PA. Itu dia. Dan seterusnya. Supaya tidak Bapak saja yang mencari bagaimana caranya memperoleh penurunan rumus, sekarang dicoba kalian nomor 3. Silakan dicari penurunan rumusnya, usaha seperti itu caranya, langkah-langkahnya seperti itu. Silakan buat ya, udah adik. Usaha. Yang keempat apa ini ya, daya, usaha, daya, apa lagi, itu saja biar nggak banyak ya. Silakan coba tentukan caranya memperoleh rumus usaha beserta satuannya. Nyatakan dia dalam bentuk satuan pokok seperti ini deh ya. Itu usaha dan daya. Silakan ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri sampai di sini. Begitulah caranya memperoleh memperoleh asal muasal dari besaran dan satuan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa sekali lagi like dan subscribe untuk memperoleh karya-karya berikutnya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, bye bye.